Simposium 3 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Luki Indriaswati, spesialis mata konsultan, dan komoderator yang terhormat Dr. Hajah Aryani Atiatul Amra, MCAT Ophthalmologi, spesialis mata konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator dan komoderator terlebih dahulu. Dr. Luki lulus sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1987 dan sebagai dokter spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1997. Bekerja sebagai staf medik di Divisi Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Kelompok Staf Edik, Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK Unair sejak tahun 2002 hingga sekarang, serta menjalani pendidikan tambahan di Universitas Medisch Centrum Nijmegen, Nederland pada tahun 2003, dan sebagai konsultan pendidikan oftalmologi strabismus sejak tahun 2010, serta lulus program doktoral di Universitas Airlangga pada tahun 2020. Dr. Aryani Atiatul Amra lahir di Medan tanggal 2 Mei tahun 1965, merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK USU, dengan riwayat pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 1989, mengambil spesialis di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2000, Magister Kedokteran Klinik di FK USU juga pada tahun 2012, dan konsultan Kolegium Oftalmologi Indonesia pada tahun 2012. Sekarang beliau bekerja sebagai staf pengajar Departemen Ilmu Gizi FK USU pada tahun 1991 hingga tahun 2000, serta staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK USU sampai sekarang, pernah menjadi Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK USU pada tahun 2016 hingga 2021. Beliau merupakan anggota ID Cabang Medan tahun 1989 hingga sekarang, dan beberapa riwayat organisasi lainnya yang sudah kita tampilkan. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita mulai acara simposium kita pada hari ini. Saya persilakan kepada moderator serta komoderator. Terima kasih, Dr. Lumoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita semua bisa bertemu di sini pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kuliah Studium General Medical pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti presentasi dari 3 pemateri yang merupakan expert di bidang pediatrik oftalmologi, yaitu Dr. Mayasari Wahyu, spesialis mata konsultan, kemudian Dr. Liana Ekowati, spesialis mata konsultan, dan Dr. Julie Barliana, spesialis mata konsultan. Baiklah, segera kita mengikuti presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Mayasari Wahyu, spesialis mata konsultan, dengan topik a stepwise approach into wide pupil. Silakan Dr. Mayasari, waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. Luki dan Dr. Amra. Sebentar saya akan share screen. Untuk CV Dr. Maya. Mungkin bisa dimulai atau CV Dr. Maya, apakah bisa ditampilkan, Dr. Lumoga? Oh ya, nanti akan kami tampilkan lagi setelah presentasi mungkin Dr. Maya ya. Mohon maaf, silakan untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Dr. Luki dan Dr. Amra. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Medical Studium General 2022, juga semua para peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai a stepwise approach into wide pupil.
Ini adalah topik yang nanti akan saya bawakan. Kemudian yang pertama adalah mengenai anatomi mata. Diulang sedikit mengenai anatomi mata. Mata ini terbagi dari ada bagian depan, anterior segmen, kemudian di bagian belakang, posterior segmen. Di mana untuk penglihatan kita melihat dari jalur penglihatan atau visual axis yang dimulai dari kornea, kemudian ada di sini lensa, kemudian badan vitreus, dan kemudian retina. Itu adalah anatomi dan bagaimana fisiologi seseorang bisa melihat. Dan pada topik saya pada hari ini adalah mengenai pupil yang warna putih. Yang pupil yang normal, ini pada orang normal yang terlihat seperti ini, terlihatnya mungkin seperti hitam atau gelap karena dia pada jarak visual tadi masuk ke dalam suatu rongga. Ini pupil yang normal, seperti ini, besarnya kurang lebih normal 3 mm. Pada kondisi tertentu ada pupil yang berwarna putih yang kita sebut leukokoria, berasal dari kata leuko itu putih dan kor itu pupil. Nah, kenapa leukokoria ini penting? Karena di sini untuk adanya leukokoria ini dia merupakan suatu tanda yang dapat mengancam penglihatan, bahkan juga dapat mengancam jiwa seorang anak. Sehingga adanya tanda seperti ini, adanya tanda pupil putih ini merupakan tanda penting dan harus segera dibawa ke dokter mata untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ini bagaimana kondisi pupil yang normal? Kondisi pupil yang normal yang kita sebut adalah adanya red reflex atau refleks merah pada pupil. Pada refleks merah pada pupil ini tadi jalur visual aksisnya ini semuanya bening atau jernih sehingga sinar bisa dapat masuk. Ini tandanya kondisi yang normal seperti ini. Kenapa terlihat warna merah? Ini karena adanya pembuluh darah koroid yang ada di dalam retina. Sehingga kalau ada tanda berwarna merah ini, artinya tadi jalur visual aksis semuanya jernih, sehingga penglihatan dari luar sampai ke dalam bisa diterima oleh retina, kemudian nanti akan dilanjutkan melalui nervus optik dan diterima ke di otak, korteks occipital. Nah, kalau tidak ada tanda yang merah ini, tanda red refleks merah, contohnya adalah refleks yang gelap. Refleks yang gelap ini dia tidak ada refleks merahnya, ini merupakan suatu tanda bahwa jalur penglihatannya yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah yang pupil yang berwarna putih. Ini juga sama, kondisi yang pupil putih ini merupakan suatu abnormalitas dari refleks merah yang seharusnya dimiliki. Sekarang apa saja penyebab dari pupil putih atau leukokoria ini? Ada bermacam-macam, diantaranya adalah bisa karena katarak, retinoblastoma, retinopathy of prematurity, persisten fetal vasculatur, Coat disease, toxocariasis, koloboma, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah katarak. Katarak ini bisa terlihat di sini ada pupil yang berwarna putih. Katarak ini dapat terjadi pada secara kongenital atau pada masa perkembangan. Jadi pada saat bayi lahir atau pada kondisi masih bayi bisa ada juga bisa terjadinya katarak ini. Kekeruhan pada lensa ini dapat mengakibatkan gangguan dari penglihatan. Yang kedua adalah retinoblastoma. Ini contohnya adalah penderita dengan retinoblastoma terlihat pupilnya berwarna putih dibandingkan dengan mata yang sebelah kanannya yang tidak terlihat warna putih. Retinoblastoma ini merupakan salah satu intraokular keganasan mata yang paling banyak. Kalau untuk pada anak-anak nomor 2 setelah leukemia, tapi untuk pada anak-anak keganasan intraokular yang paling banyak ini adalah
retinoblastoma, dan diagnosa awal dari retinoblastoma tandanya adalah ada leukokoria. Kondisi ini tidak hanya mengancam penglihatan, tapi juga mengancam nyawa seorang anak. Ini adalah bagaimana terlihat adanya leukokoria pada seorang anak. Contoh pada di sini, pada mata kiri terlihat pupil yang berwarna kemerahan, sedangkan yang sebelah kanan ada leukokoria atau pupil yang berwarna putih. Kalau kita lihat kadang pada masa awal dari adanya leukokoria atau tumor retinoblastoma ini mungkin bisa terlihat kadang-kadang kalau pada dia melirik pada aksis tertentu. Akan tapi kalau tumornya tambah lama tambah besar, gambaran leukokoria ini akan menetap. Sehingga ini adalah suatu tanda awal yang bisa dikenali untuk seseorang apakah dia memang ada retinoblastoma atau tidak. Yang ketiga adalah retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematurity adalah suatu abnormalitas retina yang biasa terjadi pada bayi-bayi yang prematur, disebabkan oleh adanya pada saat lahir pembuluh darah biasanya belum lengkap sampai ke bagian perifer, sehingga ada bagian yang vaskuler dan sebagian yang non-vaskuler. Pada kondisi yang lanjut, si retina ini bisa terangkat dan tidak melekat pada tempatnya, sehingga bisa mengakibatkan adanya tanda pupil putih seperti ini. Sehingga pada bayi-bayi yang prematur yang perlu diperhatikan adalah harus bayi-bayi tersebut diperiksa minimal 4 minggu pertama setelah kelahiran. Terutama juga selain pada bayi-bayi yang kecil, yaitu kurang dari 28 minggu atau kurang dari 1.500, juga bayi dengan risiko tinggi, yang misalnya mendapat oksigen yang berlebihan atau pada bayi sepsis. Bayi-bayi seperti itu harus segera dibawa untuk diperiksakan oleh seorang dokter mata untuk melihat kondisi retinanya. Selanjutnya adalah persisten fetal vaskulatur. Ini pun bisa mengakibatkan adanya tanda pupil putih. Penyebabnya adalah kegagalan pembuluh pada saat embriologi atau dari sistem hialoid. Normalnya memang pada mata kita ada pembuluh dari posterior seperti ini, akan tapi pada saat lahir vaskularnya ini nanti akan regresi. Beberapa ada yang tidak bisa beregresi, kemudian menyebabkan adanya membran di belakang dari lensa posterior, sehingga bisa menyebabkan adanya gambaran pada pupil yang berwarna putih. Selain itu ada yang dinamakan Coat disease. Coat disease adalah gangguan idiopatik retina vaskuler, di mana di situ terjadi pelebaran dari pembuluh darah, dan pada retina atau di subretina terdapat eksudat, dan bisa juga menyebabkan adanya retinal detachment. Akan tapi kondisi ini umumnya terjadi pada dekade pertama, banyak pada terjadi unilateral pada anak laki-laki, dan umumnya usianya lebih besar, jadi sekitar 5 tahun. Akan tapi adanya Coat disease ini juga bisa ada tanda-tanda seperti leukokoria atau adanya mata juling dan penglihatan yang buram. Selanjutnya adalah ocular toxocariasis. Pada ocular toxocariasis di retina ini bisa terjadi scar atau jaringan parut yang berwarna putih seperti ini. Penyebabnya adalah karena parasit dari toxoplasma yang kemudian masuk ke dalam seorang anak dan meninggalkan jaringan parut. Ini kalau besar pun bisa menyebabkan terlihat ada gambaran pupil yang berwarna putih. Selanjutnya adalah koloboma dari koroid atau optic disc. Koloboma ini disebabkan oleh tidak lengkapnya penutupan fisur cleft pada masa embrionik, sehingga yang harusnya jaringan itu tertutup tapi dia masih tetap terbuka,
sehingga terlihat ada gambaran putih seperti ini di dalam mata, bisa unilateral atau bilateral. Semakin besar koloboma yang terbentuk akan terlihat nantinya gambaran leukokoria atau pupil putih. Dan karena dari tanda-tanda seperti itu, bagaimana leukokoria ini bisa dideteksi? Adanya pupil putih ini bisa terdeteksi secara kadang-kadang terlihat bisa oleh orang tua, terlihat adanya gambaran pupil putih. Umumnya pupil putih ini lebih jelas terlihat pada ruangan yang gelap, karena pada ruangan yang gelap biasanya pupil menjadi lebih lebar, sehingga kalau ada leukokoria atau pupil putih menjadi lebih jelas. Kemudian kadang terlihat pada saat anak melihat pada suatu arah tertentu, terlihat ada gambaran warna putih. Kemudian kadang-kadang juga terlihat pada saat foto. Pada saat foto menggunakan blitz, kadang terlihat yang harusnya warna merah, tapi terlihat adanya warna putih di pupilnya itu tadi. Yang kemudian yang terakhir adalah bisa dengan menggunakan oftalmoskop. Kemudian bagaimana kita untuk dapat mendeteksi deteksi early untuk adanya pupil putih ini, bisa menggunakan kamera dengan adanya flash yang bisa digunakan dengan kamera atau dengan kamera handphone. Caranya adalah kita harus mematikan dulu apabila di handphonenya itu ada atau di kameranya ada red eye detection, itu dimatikan dulu. Kemudian baiknya ruangannya agak redup sehingga pupil bisa melebar, dan kemudian arah fotonya itu harus paralel atau sejajar dengan mata si anak tadi. Ini contoh kalau kita menggunakan kamera foto. Handphone mungkin hampir sebagian besar memiliki handphone, dan di situ ada kameranya yang dengan ada kamera kita bisa gunakan untuk mendeteksi adanya pupil putih. Seperti tadi dinyalakan handphonenya sejajar dengan mata, kemudian kita foto, dan normalnya adalah gambaran pupilnya gelap. Akan tapi kalau ada gangguan atau kelainan yang berwarna putih seperti ini adalah tanda-tanda dari pupil putih, sehingga bisa kalau ada tanda seperti itu bisa dibawa untuk diperiksa ke dokter mata setempat. Ini adalah untuk lebih jelas lagi, di foto ini tidak menggunakan flash. Terlihatnya pupilnya seperti normal, seperti gelap seperti ini, tapi kita coba dengan menggunakan flash. Dan apabila terlihat adanya pupil putih seperti ini mungkin merupakan suatu tanda sign atau bahaya yang harus diperiksa untuk lebih lanjut. Sebagai summary, adanya abnormal dari refleks yang putih ini nanti dilihat apakah dia pada saat diambil foto hanya pada saat itu saja, bisa pada sudut yang miring, atau selalu terlihat pada saat ada abnormal dari warna pupil putih tadi. Kondisi ini selain itu bisa juga kalau yang tidak ada refleks pupil putihnya bisa disebabkan oleh kekeruhan kalau di bagian depan itu dari kornea, di mana itu tidak terlihat iris atau pupil. Yang ini adalah bisa terjadi kekeruhan dari lensa yang disebabkan oleh katarak, sehingga itu pun tidak terlihat adanya gambaran refleks merah pada pupil. Selanjutnya adalah gangguan di retina, bisa karena adanya suatu massa. Ada massa itu contohnya tadi adalah adanya retinoblastoma, atau kalau ada di retina yang terangkat, contohnya adalah pada bayi-bayi yang prematur itu tadi, atau pada kondisi ada gangguan yang seperti ada code disease, itu bisa terjadi ada abnormal dari red cleft front.
Kalau tidak ada massa, contohnya tadi adalah seperti koloboma dari retina, itu juga bisa menyebabkan abnormal dari pupil putih. Semua kondisi-kondisi ini yang ditemukan oleh teman-teman sejawat sekalian, sebaiknya segera dikirim ke dokter mata setempat atau dokter mata terdekat, sehingga kita bisa memeriksa apakah memang ada gangguan atau gangguan apa yang terjadi pada anak tersebut. Sebagai take home message, early detection dapat menyelamatkan penglihatan dan juga nyawa seorang anak. Perhatikan bagaimana binarnya atau ada sinar atau adanya pupil putih pada mata seorang anak. Pada 2017 sudah dilakukan deklarasi pupil putih, pada saat itu dengan Prof. Mila yang sebagai Menteri Kesehatan, deklarasi untuk pupil putih untuk disebarkan ke semua kalangan sehingga untuk deteksi awal bisa diketahui lebih dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.